Warga desa Jageraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan bayi di pos Kamling. Dua terduga pengedar sabu ditangkap Reserse Narkoba Polres Sumbawa. Salam jumpa pemirsa, News TV kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting menarik akan kami suguhkan. Dengan saya Hidayat Adiasih, inilah News NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, warga desa Jageraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan bayi di pos Kamling, di mana bayi malang ini dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aibnya karena diduga hasil hubungan gelap. Warga desa Jageraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan sosok bayi laki-laki masih hidup di pos Kamling di desa setempat. Dari penuturan warga setempat, dirinya mendengar suara orang nangis di pos Kamling dan ternyata ditemukan ada bayi laki-laki mengenakan baju lengkap dengan selimut yang baru dibuang orang tuanya. Kemudian oleh warga, bayi malang itu diserahkan ke Puskesmas Kuripan, Lombok Barat. Kapolsek Kuripan Ibtu Fahrizal Eko Suryanto mengatakan membenarkan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut sekitar pukul 02.15 WITA dalam kondisi masih hidup dan sehat lengkap dengan selimut. 01.30 WITA ditemukan seorang bayi laki-laki yang diperkirakan berumur antara 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi ditemukan oleh warga berada di Berugak di Dusun Tegal, Desa Jageraga. Dari hasil pemeriksaan, bayi laki-laki tersebut diperkirakan berumur sekitar 1 bulan. Bayi laki-laki memiliki berat badan 3,7 kg dengan tinggi 50 cm. Setelah dilakukan pemeriksaan, bayi laki-laki itu diserahkan ke Dinas Sosial Lombok Barat. Polisi akan memburu pelaku pembuang bayi tersebut dan saat ini Polsek Kuripan bersama unit PPA Polres masih melakukan penyelidikan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, dua terduga pengedar sabu ditangkap Reserse Narkoba Polres Sumbawa. Dari tangan pelaku, polisi amankan 108,4 gram sabu sebagai barang bukti. Beginilah detik-detik tim opsional Satres Narkoba Polres Sumbawa saat gerebek rumah terduga pelaku pengedar sabu di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Saat penggerebekan di rumah terduga PE, polisi mengamankan 2 orang pria berinisial MS 39 tahun dan CO 30 tahun yang diduga pengedar narkoba jenis sabu. Penangkapan kedua terduga pelaku atas laporan masyarakat karena di rumah terduga pelaku di wilayah Kecamatan Empang sering dijadikan lokasi untuk transaksi sabu. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan 20 poket sabu seberat 108,40 gram sabu, telepon genggam, dan sejumlah uang. Kedua terduga pelaku bersama barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di TKP, tim kami menemukan jenis narkoba di dalam lemari di salah satu kamar, yaitu di 1 buah tas plastik hitam berisi 20 poket narkotika jenis sabu, 2 bendel klip obat kosong, dan 1 buah skop plastik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pelaku dijerat melanggar Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pengusaha jasa jaringan internet ilegal bakal ditertibkan Polda NTB dalam waktu dekat ini karena tidak memiliki izin. Polda NTB bersama Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia dalam waktu dekat ini bakal menertibkan internet ilegal atau tak berizin.
Data rilis Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia atau AJPI menyebutkan jumlah pengusaha internet yang sudah terdaftar dan mengantongi izin hingga saat ini di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 1.020. Namun untuk NTB sendiri disebutkan baru 9 pengusaha jasa internet yang sudah mengantongi izin, padahal jumlah pengusaha jasa internet yang beroperasi baik di Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa mencapai 700-an. Terkait banyaknya pengusaha jasa internet ilegal atau belum terdaftar tersebut, Kapolda NTB bersama AJPI menandatangani MOU atau nota kesepahaman bersama untuk melakukan penertiban dalam waktu dekat. Untuk di wilayah NTB itu ada 9 pengusaha internet yang sudah terdaftar. Nah, tadi disampaikan oleh Ketua Asosiasi Penyelenggara Internet ini bahwa yang ilegal itu banyak, sekitar 700-an. Di NTB aja? Di NTB saja. Kabid Humas Polda NTB menambahkan penertiban ratusan pengusaha jasa penyelenggara internet dilakukan untuk memaksimalkan potensi pendapatan negara dari PNBP sesuai regulasi atau ketentuan yang ada. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena Tapi itu sekarang sama. jangan lewatkan dialog spesial Rakyat bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah.
itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, new home of badminton. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pelepasan ratusan jamaah calon haji kloter utuh di Masjid Agung Praia Lombok Tengah diwarnai tangis haru dari keluarga jamaah haji. Tangis haru keluarga jamaah haji mewarnai saat hendak melepas keberangkatan jamaah calon haji di Masjid Agung Praia Lombok Tengah. Tak sedikit keluarga jamaah tidak dapat menahan kesedihan lantaran harus berpisah dengan anggota keluarga mereka untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Seperti salah satu keluarga ini yang harus berpisah dengan anak-anak mereka yang masih berusia remaja, jamaah bernama Dewi mengaku baru pertama kali meninggalkan keempat anak mereka, sehingga ketika mereka harus berangkat ke Mekah, tangis haru tidak dapat dibendung. Ini pertama kali. Sekali lagi untuk anak berapa Bapak sih? Ibu, para pengantar yang masih berada di dalam. Berapa tahun nunggunya Bu sampai naik? 12. Sementara itu, kali kedua pelepasan jamaah calon haji asal Lombok Tengah kloter utuh dengan jumlah 393 orang dengan rincian 25 orang lansia dan 12 orang menggunakan kursi roda. Yang umur 75 tahun ke atas itu sebanyak 25 orang jamaah kita yang terhitung lansia. Nah, kemudian yang pakai kursi roda sebanyak 12 orang. Usai dilepas, para jamaah calon haji kemudian dibawa ke Asrama Haji Mataram menggunakan bus untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya terbang menuju Madinah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sempat diberhentikan puluhan kepala desa di Lombok Timur kembali dikukuhkan menyusul DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. 4 bulan dulu. Sebanyak 88 kepala desa di Lombok Timur kembali dikukuhkan Pemkab setempat di Pendopo Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya 88 kepala desa ini sempat diberhentikan karena habis masa jabatannya pada Februari lalu dan digantikan oleh pejabat sementara. Namun setelah DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, ke-88 kades ini kembali dikukuhkan untuk menjabat kembali selama 2 tahun ke depan. Berdasarkan pasal 118 Undang-Undang 3 2024, di sana dikatakan bahwa pertama, kepala desa yang berakhir di Februari itu dapat diperpanjang. Nah, kita cek yang berakhir di Februari. Yang berakhir di Februari itu memang lebih dari 88, Pak. Ada kalau tidak salah 90 sekian ya. Tetapi dari kondisi itu, pertama sebabnya harus ada 4 aspek yang harus dipenuhi baru bisa kita perpanjang. Yang pertama ini dia bersedia memperpanjang. Nah, 88 ini bersedia memperpanjang. Yang kedua ini tidak pernah mengundurkan diri.
Nah, yang ketiga, tidak pernah ditetapkan sebagai caleg oleh KPU. Lalu yang terakhir, tidak ada sangkut paut dengan hukum yang sudah berkekuatan inkrah. 88 kepala desa yang dikukuhkan kembali untuk periode masa jabatan 2 tahun ke depan dari bulan Mei 2024 sampai Mei 2026. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, 2 orang peserta panitia pemilihan kecamatan dicoret KPU Lombok Tengah karena menjadi anggota partai politik. 2 dari 69 orang panitia pemilihan kecamatan yang dilantik KPU Lombok Tengah terpaksa dicoret dari daftar PPK lantaran ditemukan sebagai salah satu anggota partai politik, sehingga KPU merekomendasikan pengganti dari 2 orang tersebut. Ketua KPU Lombok Tengah Henry Harliawan menjelaskan selain ada anggota parpol yang ikut mendaftar sebagai PPK, sejumlah aparatur sipil negara dan pegawai kontrak pemerintah juga terdaftar mengikuti PPK, bagian dari penyelenggara pemilihan kepala daerah. Kendati demikian, Henry menjelaskan untuk posisi seperti ASN, pegawai kontrak pemerintah hingga pendamping desa tidak ada larangan, sepanjang sudah mendapat izin dari atasan mereka baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, lantaran di dalam POM syarat perekrutan PPK tidak tertuang mengenai hal tersebut. Ada 2 yang kemudian tidak bisa. Persiapan benar-benar untuk penandatanganan partai integritas. Ada beberapa yang juga tanggapan masyarakat yang masuk di kami itu juga kami klarifikasi. Bagi yang terindikasi tidak berintegritas sudah kami coret langsung. Sementara itu, jumlah 60 orang PPK yang menjalani pelantikan merupakan hasil seleksi dari jumlah pendaftar yang sebelumnya 495 orang, selanjutnya menjalani seleksi tulis hingga banyak peserta yang gugur dan tidak memenuhi syarat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewat kalian dong spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Lalu istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. Kerja dalam iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang. dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Objek wisata Bukit Kayangan Lombok Timur ramai dikunjungi wisatawan. Dari objek wisata ini, pengunjung bisa menikmati panorama Selat Alas dan keindahan Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Objek wisata Bukit Kayangan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, mulai ramai dikunjungi wisatawan selama libur. Para pengunjung yang datang ke objek wisata ini disuguhi pemandangan indah dengan hamparan laut Selat Alas dan panorama Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Dari Bukit Kayangan, pengunjung bisa melihat langsung bongkar muat kapal di Pelabuhan Kayangan dan lalu lalang perahu nelayan. Pengunjung dipastikan semakin betah dengan sejumlah spot swafoto yang instagramable dan lokasi camping ground dengan latar pegunungan dan panorama laut. Alhamdulillah bagus walaupun belum terlalu belum terlalu belum terlalu jadi. Terus juga pemandangannya bagus sih dari sana atas, Masya Allah. Selain menyuguhkan panorama indah, di objek wisata ini juga pengunjung bisa melihat lebih dekat busana adat Sasak dan Sulawesi yang mencerminkan keragaman penduduk Desa Labuan Lombok. Lahan perbukitan seluas 2 hektar ini disulap menjadi destinasi baru oleh pemerintah desa setempat dan mulai dibuka sejak 18 Desember 2021. Awalnya di sini di Bukit Kayangan ini sejak zaman dulu sudah biasa didatangi sama masyarakat, baik dari masyarakat Desa Labuan Lombok itu sendiri maupun dari luar. Fasilitas yang ada di sini ada beberapa gazebo yang bisa ditempati duduk-duduk oleh pengunjung. Ada 2 rumah adat yang kami sudah siapkan tempat bersuah foto, baik itu adat Lombok, Sasak, dan adat Sulawesi. Kenapa kami memilih 2 adat itu? Karena mayoritas dari masyarakat Labuan Lombok di sini 60%-nya dari suku Sasak sendiri dan 40% dari suku Sulawesi. Sehingga dua-duanya ada di sini ya. Bisa mewakili 2 suku itu. Nah, bagi Anda yang belum menentukan tempat bertamasya selama libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Bukit Kayangan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur bisa menjadi pilihan.
Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, seorang warga di Desa Batu Ketam Putih, Bengkalis menggantungkan hidupnya dari pohon sagu dan profesi sebagai penebang pohon sagu telah diguliti Masri selama 16 tahun silam. Indonesia merupakan negara penghasil sagu terbesar di dunia. 60% bahan pangan produk sagu berasal dari Nusantara. Papua dan Maluku adalah dua provinsi penghasil sagu terbesar di Indonesia Timur. Sementara di wilayah barat, Riau menjadi provinsi penghasil sagu terbesar. Sedangkan Bengkalis merupakan salah satu kabupaten penghasil sagu berkualitas premium di Riau. Kebun sagu menjadi lahan pertanian yang terluas di Bengkalis, yakni sekitar 17.700 hektar. Salah satunya Desa Ketam Putih yang hingga kini masih bertahan sebagai penghasil sagu. Masri adalah seorang warga Desa Ketam Putih yang telah 16 tahun menggantungkan hidupnya dari pohon sagu. Pohon sagu harus ditebang sebelum mengeluarkan bunga dan buah, karena pati sagu akan berkurang bila berbunga serta berbuah. Tak banyak tual sagu yang mampu dipotong dalam sehari, sebab alat yang dimiliki Masri masih tradisional. Kalau saya ini hitungnya hitung tual, satu tual berapa saya dapat. Kalau masalah ini, masalah nebang nih, nebang sagu, hitung tual, tidak ada hitung bulan itu atau hitung batang, tak ada, cuma hitung tual. Satu tual kalau ini orang lain yang punya batang itu saya ambil upah satu tual 10.000. Setelah tumbang, kulit batang sagu dibersihkan. Pelepah daun sagu pun dipisahkan untuk dimanfaatkan sebagai atap rumah. Kemudian diukur panjang batang sagu yang dapat diolah di kilang. Diukur dulu, ada yang ukurannya 40, ada yang 42 inci panjangnya. Tengoklah kondisi toke, kalau tua toke. Kadang toke ini mau pilih yang besar, sagunya banyak. Setelah diberi tanda, barulah tual sagu dipotong. Pohon sagu yang sudah dipotong lalu dipasangkan as besi dan kayu panjang agar mudah didorong. Warga di sini menyebutnya olen. Kemudian didorong ke tempat penampungan sementara di muara sungai. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.